prinsip namanya ngurus SHT ini kita harus pandai-pandai mengelola hati, terutama tentang ajaran setia hati. Dan di dalam mukadimah yang tadi malam dibaca oleh Mas Danar di alinea terakhir ini, bahwa organisasi kita ini dikembangkan untuk menjadi ikatan antar warga setia hati. Jadi apapun aktivitas organisasi yang kita kembangkan ini, orientasinya adalah untuk meraketke pasduran. Nah, kalau ada hal-hal yang berpotensi merapuhkan ikatan persaudaraan, ini harus kita sikapi dengan baik supaya ikatan itu tidak tambah rusak atau tidak tambah kendor, tidak tambah rapuh. Kita ini dilatih untuk sabar. Jadi ini penting supaya dalam proses mengembangkan organisasi ini kita tetap ada gairah untuk berbagi, gairah untuk memberi manfaat. Karena kalau misalnya saya yang kebetulan agama Islam punya keyakinan setiap kita memberi satu manfaat kepada orang lain, Tuhan akan membalas 10 kali lipat. Ini yang kita yakini, ini yang saya yakini. Makanya bagaimana kita menjadikan organisasi kita ini sebagai ladang amal untuk memberi manfaat kepada orang lain, kepada sedulur-sedulur kita. Nah, kalau semua ini bisa mempunyai motivasi untuk saling berbagi manfaat, ya itulah persaudaraan yang kita inginkan, supaya kita kembali kepada Sang Nausa Prima itu dengan baik. Kan semuanya pengen pulang kampung akhirat ini dengan baik kan? Semuanya itu saya yakin. Nah, pengennya kan pulang dengan baik. Nah, untuk itu kita berorganisasi, membangun persaudaraan ini agar tadi kita bisa saling memberi manfaat, bisa saling memberi manfaat dan saling mengingatkan. Makanya dengan sedulur-sedulur ini pentingnya ya, cuman kita dalam proses mengingatkan itu berbagai macam versinya. Ada yang nada tinggi, ada yang nada lembut, ada yang suara kenceng, ya kayak radio tadi. Nah, respon kita inilah yang diharapkan agar apapun dampak dari sikap kita, respon kita terhadap informasi itu tidak menggerogoti, tidak merapuhkan ikatan pasduran. Jadi fungsi organisasi selain menjadi ikatan persaudaraan, juga menjadi pembawa dan pemancar cita. Apa yang kita bawakan tidak lain adalah ajaran budi luhur. Nah, tadi malam sudah bagian disinggung oleh Mas Wi. Ajaran budi luhur itu kan ada di mukadimah untuk membawa ajaran setia hati, yaitu ajaran budi luhur. Yang kelima ada di wasiat. Di wasiat itu ada kewajiban, ada larangan, ada pepacuh. Nah, untuk memenuhi semua ini sebenarnya tidak mudah dalam prakteknya. Kenapa tidak mudah? Ya, kita hidup di dalam komunitas masyarakat yang berkembang secara dinamis, perkembangan teknologi yang berkembang begitu cepat. Kita begitu mudah mendapat informasi yang kalau kita tidak pandai mensikapi itu bisa membawa dampak yang kurang baik
terhadap sikap keseharian kita yang kita bawa di dalam organisasi. Yang kita bawa adalah ajaran budi luhur. Terus apa yang kita pancarkan dari organisasi kita ini? Kita ini hidup di dalam masyarakat yang harus memancarkan sikap budi luhur. Jadi memang tantangan berat untuk kita menjadi orang yang berbudi luhur